Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, teman-teman? Mudah-mudahan eh, kita masih semangat untuk tetap mempelajari matematika. Baik, untuk menyingkat waktu, kita awali pertemuan kali ini dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin, kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian bilangan bulat. Sebelum lebih jauh tentang operasi bilangan bulat, ya ini sebagai konsep awalnya, kalian tentu sering atau pernah lah paling tidak menjumpai minum obat. Nah, biasanya dalam minum obat, dalam resep dokter ataupun pada obat yang kita terima, itu biasanya ada aturan cara minum. Ya, biasanya ada yang tertulis 3x1, 3x2, atau mungkin 2x1, dan seterusnya. Ini sebetulnya pola cara minum obat yang baik itu kalau tertulis 3x1 hari, itu bukan berarti makanya minum obatnya adalah pagi, siang, dan malam, itu bukan ya. Ini menjadi pengertian baru bagi kita. Ya, mestinya cara meminum obat yang tepat itu adalah per 8 jam. Dan untuk 3x1 ini seperti dalam materi matematika, ya, ini sebuah matematika dalam bidang kesehatan ya. Ada 3x1. Itu kalau yang ideal itu cara minumnya adalah pagi, paling tidak jam 6. Ini satu kali. Kemudian setelah 8 jam, berarti jam 2. Dan setelah 8 jam kedua, yaitu pada jam 10 malam. Artinya untuk 3x1, kalau kita persepsikan dengan kaitannya dengan matematika, 3x1 itu 1 sehari itu 3 kali ya. Dengan cara pertama 1 kali pada jam 6, yang kedua 1 kali pada jam 2 sore, yang ketiga 1 kali pada jam 10 malam. Sehingga 3x1 ini bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sebetulnya mendefinisikan tentang banyaknya 1 yang dijumlah sebanyak 3. Ini 1 tambah 1 tambah 1 itu sebetulnya mendefinisikan tentang 3 kali 1. Jadi 3 kali 1 bisa kita definisikan, bisa kita terjemahkan menjadi 1 tambah 1 tambah 1. Di sini terdapat operasi penjumlahan. Kemudian yang kita jumlah adalah bilangan yang sama. Dengan kata lain, kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa perkalian adalah merupakan penjumlahan bilangan secara berulang. Baik, ya, perkalian adalah penjumlahan bilangan secara berulang. Bilangan yang dijumlah adalah bilangan yang sama tentunya ya. Ini sebagai tanda kutip. Kemudian contoh ada soal 5 kali A. Nah, seperti tadi bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Sehingga untuk 5 kali A bisa kita definisikan dengan A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A. Banyaknya A di sini yang kita jumlah ada 5. Jumlahnya, banyaknya A yang kita jumlah sebanyak 5. Bisa kita tulis 5 kali A. Kemudian atau misalkan kita balik A kali 4, maka A kali 4 itu bisa kita terjemahkan sebagai 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Banyaknya 4, sorry ini bukan A ya. Banyaknya 4, iya betul, ini sebanyak A. Artinya banyaknya 4 yang dijumlah, yang kita jumlah itu sebanyak, nah, tergantung A-nya itu berapa. Jadi perkalian adalah penjumlahan bilangan secara berulang. Oke, nah, saya kira cukup mudah konsep awalnya. Lebih jauh kita akan coba simpulkan
berarti A kali B. Nah, ini merupakan variabel semuanya, bukan konstan. A kali B bisa kita terjemahkan menjadi B ditambah B ditambah B ditambah B bla 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 bla. Banyaknya B yang kita jumlah sebanyak banyaknya B yang kita jumlah sebanyak jangan terbalik ya. Jangan terbalik, konsepnya seperti itu. Sifat-sifat perkalian. Oke, untuk mempelajari sifat-sifat perkalian ya, kita lihat ini ada yang pertama, sifat-sifat dalam perkalian, sifat operasinya, perhatikan. Yang pertama, positif dikali positif, hasilnya positif. Kita lihat di sini, ini yang bagian positif, ini yang positif, dikalikan dengan yang positif, hasilnya positif. Semuanya ini di sini ya. Jadi positif dikali positif, hasilnya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, negatif dikali negatif. Nah, kita lihat, ini negatif dikali negatif. Nah, hasilnya berada di wilayah sini, daerah sini. Nah, ini juga positif. Negatif, negatif, jadi positif. Dan yang ketiga, negatif, positif dikali negatif. Yang sini positif dikali negatif, kali negatif, berarti sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah negatif. Ini apa? Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Yang keempat, negatif dikali positif. Ini negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kesimpulannya, perkalian bilangan dengan tanda yang sama hasilnya selalu positif. Baik sama-sama positif, hasil perkaliannya akan menghasilkan bilangan yang positif, maupun sama-sama negatif, hasilnya merupakan bilangan positif. Jadi perkalian bilangan dengan tanda sama hasilnya positif. Sedangkan perkalian bilangan tanda berbeda hasilnya negatif. Perhatikan, positif dengan negatif hasilnya negatif. Begitu juga dengan negatif dengan positif hasilnya negatif. Sifat perkalian yang kedua yang berikutnya, ya, bahwa dalam perkalian ini berlaku sifat tertutup. Ya. Perhatikan di sini, yang ada di sini semuanya merupakan bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun negatif, termasuk bilangan bulat 0. Di sini juga begitu, bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Ternyata hasilnya di sini itu tidak ada satupun yang bukan bilangan bulat. Artinya perkalian bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Itu yang dinamakan dengan tertutup. Maksudnya tertutup ya tidak terbuka untuk bilangan selain bilangan bulat. Berikutnya, lanjut. Sifat yang kedua, adanya unsur identitas. Ya, perhatikan di sini unsur identitas. Ya. 1 dikali 3 hasilnya 3. 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Artinya apa? Berapapun bilangan bulat sembarang, siapapun bilangan bulat sembarang yang dikali dengan 1, hasilnya adalah akan tetap merupakan bilangan itu sendiri. 1 dikali dengan bilangan berapapun, ya ini. Hasilnya akan bagian sini dengan yang sini itu sama. Artinya 1 tidak berpengaruh. Nah, 1 tidak berpengaruh dalam perkalian. Karena berapapun bilangan bulat sembarang yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ataupun 1 yang dikalikan dengan bilangan bulat sembarang, hasilnya bilangan bulat sembarang itu. Jadi, adanya unsur identitas. Maka 1 ini dikatakan sebagai unsur identitas atau elemen identitas. Menjadi identitas artinya apa? Yang tidak akan berpengaruh dimanapun dia akan selalu tetap. Ya. Tidak akan berpengaruh dalam hasil perkalian. Gitu ya. Oke. Lanjut. Adanya inverse atau kebalikan. Nah, ini kebalikannya tadi. Ya, kebalikannya tadi. Kalau 1 dikali 3 hasilnya 3. Ya, 1 dikali 3 hasilnya 3. Maka 3 dikali
1/3. 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Artinya apa? 3 dengan bilangan berapa? 3 dikalikan dengan bilangan tertentu yang hasil perkaliannya menghasilkan 1, di mana 1 ini adalah elemen identitas. Nah, maka di sini terdapat inverse atau kebalikan, yaitu 3 adalah inverse dari 1/3. Kenapa dikatakan 3 adalah inverse dari 1/3? Ya ini, karena 3 dikalikan dengan 1/3, hasilnya adalah 1. Sedangkan 1 itu sendiri adalah merupakan elemen identitas. Itu ya. Sehingga kita simpulkan inverse dari Y adalah 1/Y. Inverse dari 5 adalah ya 1/5. Inverse dari 2/3, ini bilangan pecahan, nanti dulu. Inverse dari 10, ya 1/10. Kenapa? Hasil perkaliannya adalah 1 atau elemen identitas. Jadi inverse dalam perkalian adalah kebalikan. Ini berbeda dengan inverse dalam penjumlahan. Kalau dalam penjumlahan namanya inverse itu bukan kebalikan tetapi lawan. Maksudnya apa? Ya lawannya inverse-nya 2 ya negatif 2. Inverse dari 3 negatif 3. Lawannya positif, lawannya negatif. Sedangkan kalau dalam perkalian ini lawannya itu adalah merupakan bukan lawan ya, tapi kebalikan. Inverse itu maksudnya kebalikan. Oke, yang ketiga komutatif. Nah, perhatikan di sini ada yang unik. Ternyata hasil perkalian baris yang paling atas ini dengan kolom yang paling kiri, ini kalau kita amati ini center. Negatif 6, negatif 6. Negatif 3, 4. Ya, ini negatif 3 ya. Sorry, salah ini. Negatif 3. 0, negatif 2, negatif 2, 0. Ini center. 3, 0, negatif 1, 0, 3. 6, 2, 0, 0, 2, 6. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Artinya apa? Ini berlaku diagonal, sama. Maksudnya apa? Ini berarti membuktikan bahwa misal kita taruhlah 6 ini ya. 6 itu kita peroleh dari 2 kali 3, itu kan hasilnya 6. Ya, ternyata di sini juga ada 6. Dari mana 6 ini kita peroleh? Bukan dari 2 kali 3, tetapi 6 ini kita peroleh dari, bukan yang ini malah salah. Yang mana ya? 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya 6. Oh ini 6. Nah ini berlaku berlaku diagonal ya. 2 kali 3 itu 6. 3 kali 2 juga 6. Ini sama ini. Ini juga berlaku seperti ini. Ini center. Ini center. Sama. Itu ya. Jadi 6 itu bisa diperoleh dari 2 kali 3. Ini 2 kali 3. 6 yang ini. Atau 6 juga bisa diperoleh dari 3 kali 2. Yang ini. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka itulah yang dinamakan dengan komutatif. Artinya 2 kali 3 nilainya sama dengan 3 kali 2. Jadi dikatakan komutatif jika A dikali B sama dengan B dikali A. Oke. Yang keempat asosiatif. Ya, saya kira ini pengembangan dari SD. Contoh 1 kali 2 kali 3. Kita bisa menghitung 1 kali 2 dulu. Ya, 1 dikali 2 dulu hasilnya 2. Kemudian hasilnya dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Ini akan sama dengan ketika kita menghitung 2 kali 3 dulu. 2 kali 3 kita hitung dulu. 2 kali 3 kita hitung dulu. 6. Kemudian hasilnya dikali 1. 6 dikali 1 otomatis 6. Karena 1 tadi elemen identitas. Jadi dikatakan asosiatif itu yaitu ini. Ketika A dikali B, ini dihitung dulu, hasilnya baru dikali C. Itu nanti hasilnya akan sama dengan A dikalikan dengan hasil B dikali C dulu. Jadi yang pertama ini kita mengalihkan A dengan B dulu, hasilnya baru dikalikan dengan C. Tapi di sini kita mengalihkan B kali C dulu, hasilnya baru dikalikan dengan A. Ini dinamakan dengan asosiatif atau pengelompokan. Kemudian
Sifat-sifat perkalian berikutnya adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Sebagai contoh, nah, ya kadang ada beberapa soal, kalian menghitung 5 kali 26, itu tidak harus menggunakan perkalian bersusun ya, 5 dikali 26, tapi 26 itu bisa kita pecah menjadi operasi penjumlahan. Agar lebih mudah, pemecahannya adalah ya sesuai dengan kedudukan bilangannya. 26, 2 ini sebagai puluhan, berarti 26 itu 2-nya sebagai puluhan, berarti bisa kita tulis 20. Kemudian ditambah 6, jadi 26 itu kan sama saja dengan 20 ditambah 6, artinya 26 kita pecah atau kita distribusikan. Kita distribusikan menjadi 20 plus 6, gitu ya, penyebaran. Baru kita hitung, yang kita kalikan 5 bukan 20 saja, tetapi ya 26 kan di sini 5 kali 26. Maka proses perhitungannya adalah 5 kali 20, ya 5 kali 20 ditambah 5 kali 6, ini masing-masing kita hitung. Yang ada dalam kurung kita kalikan dengan 5. 5 kali 20 100, 5 kali 6 30. Jadi 100 tambah 30 sama dengan 130. Ini contoh sebagai distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Kita juga bisa menghitung cara lain, walaupun sama 5 kali 26, tapi caranya adalah berbeda. Tidak dengan penjumlahan, tapi dengan pengurangan. Artinya apa? 26 tidak kita pecah menjadi 20 per 6, 20 plus 6, 20 tambah 6, tapi 26 juga bolehlah kita pecah menjadi 30 dikurangi 4. Karena 30 min 4 itu kan ya sama saja dengan 26. Nah, ini namanya kita distribusikan 26. Bisa dengan cara penjumlahan, 26 kita pecah menjadi 20 tambah 6, atau boleh sajalah 26 kita pecah menjadi 30 dikurangi 4. Atau dipecah ke bilangan yang lain juga boleh. Ini saya kira enggak tertutup kemungkinan yang seperti itu. Nah, ketika seperti ini, maka tinggal kita hitung 5 dikali 30 itu ya kita tulis sebagai distributif perkalian dalam terhadap pengurangan menjadi 5 dikali 30 dikurangi 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 itu 20. Maaf ya, ini kurang 0 ya. Ya, ini kurang 0. 5 kali 4, sorry, ini bukan 2 tapi 5 kali 4. Jadi sekali lagi 5 kali 30 dikurangi 5 kali 4. 5 kali 30 130, 5 kali 4 20 sama 130. Jadi distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan itu ada dalam perkalian. Oke, demikian saya kira pembahasan tentang perkalian pada bilangan bulat. Ya, ada beberapa yang bisa kita tarik. Silakan dicermati, didalami dan sampai dipahami sehingga menguasai dengan baik. Untuk tugas seperti biasa yang nanti kita susulkan berikutnya. Demikian, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap berdoa dan semangat, jaga kesehatan walaupun musim pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT sehingga terhindar dari musibah khususnya corona. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.